Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'at, ketika telah terjadi, opo al-waqi'atu, yang terjadi, artinya kiamat. Ketika hari kiamat telah terjadi. Laisa, tidak ada liwaqa'atiha, bagi terjadinya kiamat, sopo kadzibatun, orang yang mendustakan. Kadzibah bisa berkedudukan sebagai fa'il yang maknanya orang yang mendustakan, atau kadzibah itu berkedudukan sebagai masdar yang artinya kadzibatun, dusta. Ketika hari kiamat telah terjadi, maka tidak seorang pun yang mendustakan atas terjadinya kiamat. Tidak seorang pun yang tidak percaya dengan terjadinya kiamat. Walaupun semasa di dunia, semasa hidupnya itu tidak percaya, tapi ketika kiamat itu betul-betul terjadi, tidak seorang pun yang tidak percaya dengan terjadinya kiamat. Atau pengertiannya, ketika kiamat itu terjadi, maka kejadian kiamat itu bukanlah cerita bohong. Kejadian kiamat itu betul-betul cerita yang nyata, kejadian yang nyata. Khafidatun, kiamat itu khafidatun, menghinakan. Rafi'atun, lagi memuliakan. Kiamat itu menghinakan bagi orang-orang yang tidak beriman dan memuliakan pada orang-orang yang beriman. Dengan kejadian kiamat, orang-orang yang tidak beriman menjadi hina. Sebaliknya, bagi orang-orang iman, dengan adanya kiamat itu, mereka akan menjadi orang yang mulia. Karena orang iman akan ditempatkan dalam surga, orang yang tidak iman akan ditempatkan dalam neraka. Idza rujjat, ketika diguncang, apa al-ardu, bumi, rojan, dengan guncangan yang sangat. Wabussat, dan dihancurkan opo al-jibalu, beberapa gunung, basan, dengan sungguh dihancurkan. Fakanat, maka ada apa gunung, iku habaan, jadi debu, mumbassa, yang ditaburkan. Ketika bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat, ketika gunung dihancurkan menjadi debu yang beterbangan, ketika gunung dihancurkan dengan sungguh dihancurkan, maka gunung akan menjadi debu yang ditaburkan. Kalau dalam ayat yang lain diterangkan, watakunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung itu akan menjadi seperti kapuk yang ditarik, kapuk yang kemudian ditarik sambil ditiupi, sehingga kapuk itu menjadi berhamburan. Wa kuntum, dan ada kalian, iku azwajan, beberapa macam, salasatan, yang tiga. Pada saat terjadi kiamat seperti itu, kalian manusia akan terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, fa ashabul maimanati, maka orang yang memiliki tangan kanan.
Ma ashabul maimanati, apakah yang dimaksud orang yang memiliki tangan kanan? Pengertian yang kedua, fa ashabul maimanati, maka orang-orang yang berada di arah kanan. Ma ashabul maimanati, apakah yang dimaksud orang yang berada di sebelah kanan? Yang kedua, wa ashabul masy'amati, dan orang yang memiliki tangan kiri. Ma ashabul masy'amati, apakah yang dimaksud dengan orang yang memiliki tangan kiri? Atau pengertiannya, wa ashabul masy'amati, dan orang yang ada di arah kiri. Ma ashabul masy'amati, apakah yang dimaksud dengan orang yang ada di arah kiri itu? Golongan yang ketiga, wasabiquna, dan orang-orang yang berlomba-lomba, orang-orang yang balapan. As-sabiquna, orang-orang yang balapan. Ulaika, mereka as-sabiqun, iku al-muqarrabuna, orang-orang yang didekatkan. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang balapan, orang-orang yang cepat, adu cepat. Yang dimaksud di sini adalah orang yang dulu masuk Islamnya, orang yang duluan imannya, orang yang duluan dalam beramal. Mereka itu akan menjadi orang yang duluan masuknya ke dalam surga. Menjadi orang yang didekatkan di sisi Allah. Fi jannatin na'im, di dalam surga yang nikmat. Mereka akan berada di dalam surga yang nikmat. Sullatun, adapun yang banyak, iku minal awwalina, dari orang-orang yang awal. Wasullatun, sedangkan yang sedikit, iku minal akhirina, dari orang-orang yang akhir. Yang banyak masuk ke dalam surga adalah umat-umat terdahulu. Sedangkan umat-umat yang akhir, maksudnya umatnya Nabi Muhammad, yang masuk surga itu hanya sedikit. Maka ayat 14 itu dimansuh, nasehnya ayat 40. Wasullatun minal akhirin. Dari umat-umat yang akhir juga banyak yang akan dimasukkan dalam surga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlul jannati isruna wa mi'atu soffin. Ahli surga itu terdiri dari 120 barisan. Samanuna minha min hadhil ummah. 80 barisan dari 120 barisan itu adalah umat ini, umatnya Nabi Muhammad. Wa arba'una min sairil umam. Sedangkan yang 40 barisan yang lainnya adalah umat-umat dari selain umatnya Nabi Muhammad. Berdasarkan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti justru umat yang akhir, umatnya Nabi Muhammad, inilah yang lebih banyak masuk surga dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah semuanya, pemirsa, kita termasuk ahli surga. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan dalam surga. Ala sururin, atas beberapa kursi maudhunatin yang dilapisi. Orang-orang ahli surga akan bersantai-santai di atas kursi yang dilapisi dengan perak. Muttaqiina, keadaan orang-orang yang bersandar alaiha, atas kursi. Mutaqabilina, saling berhadap-hadapan. Mereka, orang-orang ahli surga, akan bersantai-santai di atas kursi, berhadap-hadapan dengan istrinya, berhadap-hadapan dengan keluarganya.
Salah satu pejabat negara, Menteri Agama, pernah menceritakan masyarakat itu bisa dikategorikan masyarakat yang ekonominya mapan, hidupnya bisa tenang, kalau mereka sore hari setelah asar kelihatan bersantai-santai di atas kursi, nyantai di depan rumah kelihatan santai. Itu kelihatan kalau orang itu ekonominya sudah mapan atau minimal dia merasa keadaannya sudah nyaman. Berbeda dengan habis menjelang maghrib masih di pematang sawah. Itu berarti dia belum merasakan nyamannya kehidupan. Yatufu akan mengelilingi, maksudnya melayani, alaihim atas mereka ahli surga, sopo wildanun. Wildanun beberapa anak kecil, mukhalladuna, yang dikekalkan. Orang-orang ahli surga itu akan dilayani oleh anak-anak kecil yang dikekalkan. Kondisinya itu selalu tetap segitu. Walaupun mengalami masa yang lama, tapi keadaan dia tetap seperti itu. Ala sinin wahidatin, atas usia yang satu, nggak berubah. Kalau di dunia kan tambah usia biasanya semakin kelihatan wajahnya berkeriput dan lain-lainnya. Dilayani biakwabin dengan beberapa wadah minuman, wa'abariko dan beberapa kendi. Itu kalau orang Jawa langsung tahu kendi. Kendi itu wadah air yang terbuat dari tanah, yang kemudian di bagian depannya ada tempat keluarnya sedikit, nah, untuk keluarnya air itu. Wakaksin dan gelas mimmainin dari mata air. Orang-orang ahli surga akan dilayani oleh anak-anak kecil itu menggunakan wadah atau dengan kendi atau dengan gelas yang berisi mata air. La yusaddauna, tidak dipusingkan mereka. La yusaddauna, tidak dipusingkan mereka anha dari minuman. Wala yunzifuna, dan tidak mabuk mereka. Orang-orang ahli surga tidak dibuat pusing oleh minuman itu, mereka juga tidak mabuk. Walaupun minum sebanyak apapun sepuasnya, tidak akan mengalami mabuk, juga tidak mengalami pusing. Beda dengan minuman memabukkan di dunia. Kadang yang nggak tahan, jangankan minum, baru bau sedikit aja, bau minuman itu sudah pusing nggak karu-karuan. Tapi minuman di surga, walaupun itu berupa minuman arak di surga, tapi penghuni surga tidak mengalami pusing, juga tidak mengalami mabuk. Wa fakihatin, dan beberapa buah-buahan, mimma dari apa-apa yatakhayyaruna, yang memilih mereka. Ahli surga juga akan diberi buah-buahan yang mereka pilih. Seadanya buah-buahan, bebas dimakan, unlimited, tanpa batas. Beda dengan di Indonesia, ada buahnya yang nggak ada uangnya. Gitu. Ada uangnya, buahnya nggak ada. Yang paling sering itu ada buahnya, nggak ada uangnya biasanya. Ada uangnya, ada buahnya, ada lagi larangan. Larangan dokter, nggak boleh makan ini. Nanti asam uratnya naik, nanti banyak kendala-kendala yang menyebabkan kita tidak bisa menikmati sepuasnya apa yang ada di dunia. Apalagi ada batasan-batasan hukum agama yang tidak boleh makan ini, makan itu. Walah mitoirin, dan daging burung, mimma dari apa-apa yashtahuna, yang menginginkan mereka. Ahli surga juga akan diberi makanan berupa daging burung yang mereka inginkan. Bermacam-macam daging burung yang menjadi kesayangan ahli surga, semuanya disiapkan oleh Allah. Wa hurun ainun, dan bidadari yang jeli matanya. Di samping diberi kenikmatan-kenikmatan yang banyak tadi, masih ditambahi lagi dengan diberi istri bidadari yang jeli matanya. Indah bola matanya.
Ka'amsalil lu'lu'i, sebagaimana perumpamaannya berlian, al-maknuni yang disimpan. Keadaan bidadari yang ada di surga itu seperti keadaan berlian yang disimpan, bersih, tanpa ada kotoran, tanpa ada bekas luka waktu kecil dulu, banyak bautnya, nggak ada. Bidadari surga itu bersih semuanya. Jazaan sebagai balasan bima kanu, sebab apa-apa yang ada mereka, iku ya'maluna mengerjakan mereka. Orang ahli surga diberi berbagai macam kenikmatan itu sebagai balasan atas amal yang mereka kerjakan. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, menjadi ahli surga yang oleh Allah diberi kenikmatan-kenikmatan seperti yang dicantumkan dalam pembahasan tadi. La yasma'una, tidak mendengar mereka fiha di dalam surga, lagwan pada lahan, wala dan tidak mendengar taksiman pada dosa. Orang-orang ahli surga itu di dalam surga tidak mendengar ucapan-ucapan lahan, ucapan-ucapan yang menyebabkan lupa untuk ingat kepada Allah. Juga tidak mendengarkan ucapan-ucapan dosa. Yang di surga, di dunia beda. Banyak lahan, banyak ucapan dosa. Nggak terasa menggunjing atau ghibah tetangganya, ghibah keluarganya. Tidak sadar semuanya digunjing atau dirasani. Illa kilan, kecuali ucapan salaman selamat, salaman selamat. Kecuali yang ada dalam surga itu hanya ucapan selamat. Salamnya Allah kepada ahli surga, salamnya ahli surga kepada ahli surga yang lainnya. Tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan ahli surga dalam surga itu dengan ucapan salam. Wa ashabul yamini, adapun orang yang memiliki tangan kanan, artinya orang yang menerima buku amal dengan tangan kanan, atau orang yang ada di posisi sebelah kanan, ma ashabul yamin. Apakah yang dimaksud orang yang memiliki tangan kanan, orang yang ada di sebelah kanan? Fi sidrin, di dalam kayu bidara, mahdudin yang dibersihkan. Ashabul yamin, orang yang ada di sebelah kanan, atau orang-orang yang menerima buku amal dengan tangan kanan itu akan ditempatkan di pohon bidara yang dibersihkan durinya, tanpa ada duri sama sekali. Watolhin, dan pisang mandudin yang disusun-susun. Mereka akan diberi buah pisang yang tersusun-susun. Wadilin, dan naungan mamdudin yang dipanjangkan. Mereka akan berteduh dalam naungan yang dipanjangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fil jannati sajaratun yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Di dalam surga itu terdapat pohon, di mana orang yang naik kendaraan berjalan untuk mengelilingi naungan ini selama 100 tahun belum sampai pada tempat dia mulai melakukan perjalanan. Wa qala dzalika dhillul mamdud. Itulah yang disebut naungan yang dipanjangkan. Wa ma'in, dan air maskubin yang mengalir. Di dalam surga terdapat air yang mengalir. Ada 4 macam sungai yang mengalir. Wa fakihatin, dan buah-buahan kasirotin yang banyak. Dan di sana terdapat buah-buahan yang sangat banyak. La maqtu'atin, tidak diputus. Wala mamnu'atin, dan tidak dicegah. Di dalam surga terdapat banyak buah-buahan, tidak mengenal musim. Juga ahli surga tidak ada larangan untuk makan buah tersebut. Sekali lagi berbeda dengan keadaan di dunia. Ada uang, nggak ada buah, ada buah, nggak ada uang.
ada uang, ada buah, nggak boleh sama dokter, macam-macam. Wa furusin, dan beberapa alas marfu'atin yang ditinggikan, artinya alas yang tebal. Orang-orang ahli surga itu akan diberi alas yang tebal. Ini menunjukkan kenikmatan, wujud kenikmatan dalam surga. Kalau kita tidur tanpa alas, ya tidak enak. Kalau kita tidur alasnya hanya tipis, juga nggak enak. Tapi kalau kita tidur itu alasnya tebal, kemudian bisa mantul-mantul, wah itu menjadi kenikmatan sendiri tidur seperti itu. Sehingga sulit untuk dibangunkan. Inna, sesungguhnya kami Allah iku ansha'nahunna, akan menumbuhkan kami Allah hunna pada perempuan, insya'an dengan sungguh menumbuhkan. Faja'alnahunna, maka menjadikan kami Allah hunna pada mereka perempuan, abkaron, pada beberapa gadis, uruban yang cinta, atroban lagi setel. Suatu ketika ada seorang perempuan datang pada Nabi. Atat ajuzun faqalat ya Rasulullah ud'ullaha ta'ala ayyudkhilani al-jannah. Ada seorang perempuan datang pada Nabi dengan berkata, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah memasukkan saya ke dalam surga. Tolong Nabi doakan kepada Allah agar saya dimasukkan surga oleh Allah. Faqala ya umma fulan innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Nabi bersabda, wahai ibunya si fulan, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki orang tua. Surga itu enggak ada penghuninya tua seperti kamu. Maksudnya Nabi mengatakan seperti itu ya sekedar untuk bercanda, ya, bukan berarti mengejek, bukan. Qala fawallat tabki. Perawi hadis menjelaskan, kemudian perempuan itu berpaling sambil menangis. Wah, berarti enggak ada harapan untuk masuk surga saya yang sudah tua seperti ini. Qala, bersabda Nabi, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Nabi bersabda, sampaikan pada nenek itu, dia tidak masuk ke dalam surga dalam keadaan tua seperti itu. Bisa masuk surga, tapi keadaannya tidak tua seperti itu. Sebab innallaha ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insa'an. Sesungguhnya kami Allah akan menumbuhkan perempuan itu dengan sungguh menumbuhkan. Faja'alnahunna abkaron. Kemudian perempuan itu akan kami jadikan sebagaimana usia gadis. Walaupun meninggal dunianya itu sudah tua, ketika nanti masuk surga itu oleh Allah usianya dikembalikan lagi seperti gadis. Maka ibu-ibu yang usianya sudah lanjut tetap saja semangat ngaji, tetap semangat beramal. Kelak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dikembalikan usia seperti usia remaja. Nah, semuanya itu keadaannya cinta. Perempuan ahli surga itu cinta kepada suaminya. Kemudian keadaannya setel antara raut muka, gitu. Kemudian bodinya tinggi pendeknya, gemuk kurusnya, itu semuanya setel. Kalau di dunia nyari yang sempurna seperti itu nggak ada. Kadang kita ketemu orang perempuan yang tinggi, kurus, sehingga kelihatan seperti tiang listrik. Ada yang pendek, gemuk, seperti drum, dan lain-lain. Ada yang usianya masih muda, tapi sifatnya kelihatan masih seperti kanak-kanakan. Ada usianya yang masih muda, mukanya seperti keibuan, ya, macam-macam, nggak ada yang sempurna. Bidadari surga itu sempurna. Semuanya li ashabil yamin, bagi orang yang memiliki tangan kanan, orang yang menerima buku amal dengan tangan kanan, atau orang-orang yang posisinya di sebelah kanan.
Sudah sama-sama kita kaji pembahasan tentang Ashabul Yamin, orang-orang yang posisinya ada di sebelah kanan, atau orang-orang yang ketika menerima buku catatan amal diterimanya dengan tangan kanan. Kita masuk ke pembahasan lain. Sullatun, adapun yang banyak iku minal awwalina, dari orang-orang yang awal. Yang banyak masuk ke dalam surga itu adalah umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Wa sullatun, adapun yang banyak iku minal akhirina, dari orang-orang yang akhir. Dari orang-orang yang akhir maksudnya umatnya Nabi Muhammad juga banyak yang masuk ke dalam surga. Bahkan seperti yang hadis sudah saya baca di depan tadi, lebih banyak umatnya Nabi Muhammad sebagai penghuni surga dibandingkan umat nabi-nabi terdahulu. Sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk di dalam umatnya Nabi Muhammad sebagai ahli surga. Wa ashabus shimali, adapun orang yang ada di sebelah kiri atau orang yang menerima buku amal dengan tangan kiri. Ma ashabus shimal, apakah yang dimaksud orang yang ada di sebelah kiri? Apakah yang dimaksud dengan orang yang menerima buku amal dengan tangan kiri? Fi samumin, di dalam nyala api, wahamimin, dan air yang panas. Orang-orang yang berada di sebelah kiri, orang-orang yang menerima buku amal dengan tangan kiri, itu akan ditempatkan di dalam nyala api dan akan dimasukkan dalam air yang panas. Wadhilin, dan naungan miyah mumin, dari asap yang hitam. Mereka akan diberi naungan yang terbuat dari asap yang hitam. Tentunya itu bukan naungan yang nyaman, itu bukan naungan yang bisa mengenakkan. La baridin, tidak ada dingin, wala karimin, dan tidak ada mulia. Mereka di dalam neraka itu tidak mengalami dingin, tidak merasakan dingin, juga mereka tidak menjadi orang yang mulia, justru mereka akan menjadi orang yang hina. Innahum, sesungguhnya mereka, ashabus shimal, iku kanu, ada mereka. Qabla dzalika, sebelum demikian itu dimasukkan neraka, iku mutrofina, orang yang enak-enakan. Orang yang termasuk ashabus shimal itu semasa hidupnya di dunia mereka hanya enak-enakan. Mereka tidak memikirkan ibadah secara benar. Mereka lebih fokus pada keduniaan saja, bermegah-megahan dengan keduniaan saja. Wa kanu, dan ada mereka iku yusiruna, sama menetapi mereka, maksudnya mengerjakan mereka, alal hinsil adhimi, atas dosa yang besar. Bahkan ashabus shimal itu semasa di dunianya mereka banyak melakukan dosa-dosa besar. Di samping dia berbuat syirik, ya, bisa jadi juga berbuat zina dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Wa kanu, dan ada mereka ashabus shimal iku yakuluna, berkata mereka, A'idha mitna, apakah ketika telah mati kami, wa kunna, dan ada kami kuturoban, jadi tanah, wa idhoman, dan tulang belulang, Inna, apakah sesungguhnya kami kulama ba'uthuna, orang-orang yang dibangkitkan. Ashabus shimal sewaktu di dunia mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Mereka mengatakan, apakah ketika kami sudah mati, sudah hancur menjadi tanah, sebagian tinggal tulang belulang, kemudian kami akan dibangkitkan lagi?
Awa abauna, apakah bapak-bapak kami, al-awwaluna yang awal, apakah bapak-bapak kami yang awal, nenek moyang kami yang awal juga akan dibangkitkan? Mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Termasuk ciri-ciri orang ashabus shimal itu semasa di dunianya mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu salah satu dari rukun iman dan kita harus mempercayainya. Kul katakanlah Muhammad, innal awwalina sesungguhnya orang-orang yang awal, wal akhirina dan orang-orang yang akhir. Ikulah majmu'una niscaya orang yang dikumpulkan ila miqati yaumin pada beberapa waktunya hari maklumin yang diketahui. Muhammad, orang-orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan, mempertanyakan hari kebangkitan, jawablah mereka. Sesungguhnya orang-orang yang awal, orang-orang yang akhir, semuanya akan dikumpulkan dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Kalau sekarang mereka masih belum bangkit, memang oleh Allah belum dibangkitkan. Bukan berarti janji hari kebangkitan nggak ada. Janji hari kebangkitan itu pasti terjadi. Hanya waktunya yang memang belum sampai. Orang-orang yang awal, orang-orang yang akhir, semuanya akan dikumpulkan dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Summa kemudian, innakum sesungguhnya kalian ayyuhadhdalluna, wahai orang-orang yang tersesat, al-mukadzibuna lagi orang yang mendustakan, ikulah akiluna, niscaya orang-orang yang makan min sajarin dari pohon min zakumin dari duri zakum. Kemudian kalian orang-orang yang di dunianya keadaan sesat, lagi mendustakan pada agama, ketahuilah kalian nanti akan makan buahnya pohon zakum. Kalian akan diberi hidangan, diberi makanan dari buahnya pohon zakum. Famaliuna maka memenuhi mereka orang kafir minha dari pohon zakum al-butuna pada beberapa perut. Orang-orang ahli neraka akan memenuhi perutnya dengan pohon zakum itu. Mereka makan sebanyak-banyaknya buah pohon zakum itu, tapi mereka tidak akan mengalami, mereka tidak akan merasakan kenyang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yulqa ala ahlin nari al-ju'u. Orang-orang ahli neraka itu akan diberi rasa lapar oleh Allah. Fayatilu mahum fihi minal adab. Yang mana lapar itu membandingi siksaan yang Allah berikan pada mereka. Selain diberi rasa lapar, orang-orang ahli neraka itu sudah diberi oleh Allah siksaan, bermacam-macam siksaan. Ditambahi lagi siksaan berupa rasa lapar. Yang sakitnya rasa lapar itu membandingi siksaan-siksaan yang lain. Fayastaghisuna fayughasu bita'amin min dhari. Kemudian mereka minta tolong, minta makan oleh Allah. Orang-orang ahli neraka itu dikasih makan makanan yang terbuat dari duri. La yusminu wala yugni minju. Makanan yang terbuat dari duri dalam neraka itu tidak bisa menyebabkan gemuk, juga tidak bisa menyebabkan hilangnya lapar. Walaupun mereka makan sebanyak-banyaknya buah zakum, tapi perut mereka masih saja terasa lapar, tidak pernah mengalami kenyang. Fasyaribuna maka minum mereka alaihi atas zakum minal hamimi dari air panas.
Kemudian mereka sesekali menyelingi makanan zakum itu dengan minuman air panas. Dalam riwayatan hadis Tirmidzi dijelaskan fayadhkuruna annahum kanu yujizuna al-wasasa fid dunya bisyarab. Orang-orang ahli neraka itu teringat sewaktu di dunia dulu kalau merasa seret makanan kok sulit masuk, ya toh, ditelan kok sulit, untuk bisa memasukkan makanan dari tenggorokan ke perut itu, mereka ingat sewaktu di dunia biasanya mereka melakukan minum. Fayastaghisuna bisyarab. Kemudian mereka minta tolong diberi minuman. Mereka diberi minuman air panas. Fasyaribuna, maka minum mereka syurbal him, sebagaimana minumnya ternak, atau syurbal him sebagaimana minumnya unta yang sakit. Setelah mereka diberi minum air panas itu, mereka meminum air itu seperti cara minumnya ternak. Kalau bahasa Jawanya itu dikokop. Ada ember, ternak itu nggak pernah. Terus minta ambilkan gelas, diminum pakai gelas nggak ada. Atau minta selang kecil, gitu, kemudian diminum, disedot, itu nggak ada. Langsung ternak itu mulutnya dimasukkan ke ember itu. Nah, orang ahli neraka besok di dalam neraka minum minuman air panas itu ya langsung mulutnya ngokop ke air itu. Atau keterangan yang kedua, syurbalhim sebagaimana minumnya unta yang haus, unta yang sakit haus. Nah, jadi unta yang kena penyakit haus itu minum sebanyak apapun tidak akan pernah merasa hilang hausnya. Ini bukti bahwa siksaan di neraka itu sangat amat berat. Hadza, ini minuman air panas, makanan zakum, iku nuzuluhum, persediaan mereka yaumaddin, pada hari pembalasan. Itulah makanan yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang tidak beriman besok di hari pembalasan. Na'udzubillah min dalik. Allah sudah memberikan warning, peringatan pada kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang dimasukkan dalam neraka dengan siksaan yang sedemikian itu. Allah sudah memberikan rambu-rambu. Nahnu, kami Allah iku khalaqnakum, telah menciptakan kami Allah kum pada kalian. Falaula, alangkah baiknya tusaddiquna, membenarkan kalian. Kami Allah telah menciptakan pada kalian manusia. Alangkah baiknya kalian itu mau membenarkan apa yang disampaikan Rasul, mau membenarkan terjadinya kiamat dan lain-lainnya. Alangkah baiknya kalian itu mau membenarkan, mau iman. Afara'aitum, apakah melihat kalian? Maksudnya, bagaimana pendapat kalian? Ma, tentang apa-apa tumnuna yang menuangkan kalian. Maksudnya sperma. Allah mempertanyakan kepada manusia yang tidak beriman, bagaimana pendapat kalian tentang air mani, tentang sperma yang kalian tuangkan ke rahimnya perempuan. A'antum, apakah kalian ikut takhluqunahu, menjadikan kalian hu pada ma, amnahnu, ataukah kami Allah iku al-khaliquna, orang-orang yang menciptakan. Sperma yang kemudian kamu masukkan dalam rahim perempuan itu untuk jadi janin, yang menjadikan sperma jadi janin itu kamu ataukah saya Allah? Jawabnya, yang menjadikan sperma yang dimasukkan dalam rahim perempuan itu menjadi janin adalah Allah.
Nahnu kami Allah iku qadarna telah mengira-ngira kami Allah, telah mentakdirkan kami Allah bainakum di antara kalian al-mauta pada kematian. Kami Allah telah mentakdirkan kematian untuk kalian semuanya. Ada jatah masing-masing. Ada yang dikodar oleh Allah usia muda meninggal dunia, ada yang dikodar oleh Allah masih remaja meninggal dunia, ada yang dewasa meninggal dunia, ada yang sudah tua baru meninggal dunia. Kami Allah telah mentakdirkan kematian untuk kalian. Wa ma nahnu dan tidak ada kami Allah iku bimasbukina orang yang didahului. Dan kami Allah tidak mungkin didahului ala atas an-nubaddila, bahwasanya menjadikan ganti kami Allah, membuat ganti kami Allah amsalakum pada semisal kalian. Kami Allah tidak akan bisa didahului ketika kami Allah bermaksud menggantikan kalian dengan makhluk semisal kalian. Ketika manusia tidak mau beriman, kemudian Allah menyiksa manusia itu sampai habis. Kemudian Allah menumbuhkan makhluk yang baru. Tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi apa yang dilakukan oleh Allah. Wa nunsiakum dan menumbuhkan kami Allah kum pada kalian fima di dalam apa-apa la ta'lamuna yang tidak mengerti kalian. Dan kami Allah akan menumbuhkan kalian dalam bentuk makhluk yang tidak kalian ketahui. Bisa saja orang yang tidak iman itu kemudian oleh Allah dirubah bentuk menjadi kera misalkan, seperti yang terjadi pada orang Bani Israel. Kemudian Allah menumbuhkan generasi baru yang iman kepada Allah, taat kepada Allah. Atau kejadiannya besok di hari kiamat. Atau kejadiannya besok di hari kiamat. Semasa di dunia orang-orang iman itu orang-orang kufur itu disiksa oleh Allah, kemudian besok dibangkitkan di hari kiamat. Bisa saja seperti itu. Nah, sebagai pengganti di muka bumi, Allah menumbuhkan makhluk yang baru yang taat. Walaqad alimtum dan niscaya sungguh mengetahui kalian an-nasy'atal ula pada kejadian yang pertama. Tentunya kalian manusia sudah mengetahui tentang kejadian kalian pertama kali dulu. Kalian tidak ada, kemudian karena ada hubungan biologis antara bapak dan ibumu, kemudian kamu terjadilah pembuahan dalam kandungan ibumu, kemudian lahir menjadi manusia. Tentunya kalian tahu proses seperti itu. Falaula tadzakkarun. Maka alangkah baiknya mengambil peringatan kalian. Alangkah baiknya kalian mau mengambil peringatan. Allah yang membuat proses manusia seperti itu, tentunya nanti Allah juga akan membangkitkan manusia dengan kekuasaannya. Alangkah baiknya kalian mau mengambil peringatan. Afara'aitum, apakah melihat kalian? Maksudnya bagaimana pendapat kalian? Ma pada apa-apa tahrusuna yang menanam kalian. Bagaimana pendapat kalian tentang tanaman yang kalian tanam? Padi, gandum, atau mungkin yang lainnya. A'antum apakah kalian ikut tazra'unahu, menanam kalian hu pada ma, apakah yang menumbuhkan, yang menghidupkan tanaman yang kamu tanam itu kalian? Amnahnu ataukah kami Allah iku azzari'una orang-orang yang menanam, ataukah kami Allah yang menanam, artinya yang menghidupkan tanaman itu. Manusia menanam pohon. Nah, yang membuat pohon ini kemudian nanti tumbuh, hidup, kemudian berbuah, itu manusia sendiri ataukah Allah? Jawabnya, Allah yang menumbuhkan, yang menghidupkan tanaman itu, kemudian berkembang sampai berbuah, itu semua adalah Allah.
Manusia hanya berusaha. Kadang nanam sekian banyak tanaman, mati semua. Karena Allah memang mentakdirkan tanaman itu mati. Maunya yang nanam, ya hidup semua tanaman. Pinginnya. Pinginnya yang nanam, ya pinginnya hidup semua. Lau nasya'u, seandainya menghendaki kami Allah, la ja'alnahu, maka niscaya menjadikan kami Allah hu pada tanaman, hutoman, hancur. Fadoltum, maka jadi kalian ikut tafakkahuna, sama heran kalian. Seandainya kami Allah menjadikan tanaman yang kalian tanam itu kemudian menjadi hancur semuanya, ya bisa. Bisa saja. Tanaman yang kelihatan subur kemudian dijadikan oleh Allah hancur, bisa saja. Kemudian kalian menjadi orang yang heran. Kemarin sore kami lihat masih bagus tanaman, kenapa sudah menjadi seperti ini? Bisa saja. Kalau Allah menghendaki seperti itu, nggak ada yang sulit. Kemudian kalian berkata, inna, sesungguhnya kami kulamughromuna, niscaya orang yang dirugikan. Begitu melihat tanaman kalian hancur semua, kering semua, lalu kalian berkata dalam hati kalian, kalau seperti ini rugi. Gitu. Rugi kami. Biayanya sudah sekian banyak, ternyata nggak ada hasilnya. Rugi kami. Bal, sebaliknya, nahnu kami kumahrumuna, orang-orang yang dihalang-halangi. Bahkan kami ini orang yang dihalang-halangi dari rizki. Rizki ditahan oleh Allah, tidak diberikan pada kami. Afara'aitum, apakah melihat kalian? Maksudnya bagaimana pendapat kalian? Alma'a, pada air. Alladzi, yang tasrobuna, sama minum kalian. Coba manusia, bagaimana pendapat kalian tentang air yang kalian minum? Apakah yang ada di sungai, apakah yang ada di mata air, ataukah ada di sumur, macam-macam. A'antum, apakah kalian iku anzaltumuhu, menurunkan kalian hu pada air, minal muzni, dari mendung. Apakah kalian manusia yang menurunkan air itu dari mendung? Ketika kalian ingin supaya hujan, terus kalian yang berusaha untuk menurunkan air hujan, sehingga di bumi ada air. Yang menghendaki seperti itu, yang melakukan seperti itu, apakah kalian? Amnahnu, ataukah kami Allah, iku al-munziluna, orang-orang yang menurunkan, ataukah kami Allah yang menurunkan semua itu? Jawabnya, yang menurunkan semua itu adalah Allah. Yang menurunkan air dari langit, kemudian air itu diserap oleh bumi, air itu mengalir di sungai, air itu bisa diambil dari sumur. Semua itu yang melakukan adalah Allah. Manusia tidak bisa. Manusia tidak mampu untuk melakukan itu. Lau nasya'u, seandainya menghendaki kami Allah, ja'alnahu, maka menjadikan kami Allahu pada air, ujajan, pada asin. Seandainya kami Allah menghendaki, maka air hujan dari langit itu kami jadikan rasanya asin. Yang selama ini air hujan itu tawar, seandainya kami Allah menghendaki, maka air hujan itu bisa saja kami jadikan rasanya asin. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Falaula tashkurun, alangkah baiknya bersyukur kalian. Alangkah baiknya kalian bersyukur. Kami Allah masih menurunkan air hujan dari langit itu rasanya tawar. Nah, Bapak, apa yang baru saja kita bahas, yang baru saja kita kaji ini, Allah menggiring kita semuanya. Allah mendidik pada kita semuanya agar kita menjadi ahli syukur. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi ahli syukur?
kita harus mengingat-ingat apa yang sudah Allah berikan pada kita. Kita nggak ngerti agama, oleh Allah diberi pemahaman agama. Kita nggak bisa makan, oleh Allah diberi rezeki untuk bisa makan. Termasuk yang harus kita syukuri, betul-betul kita syukuri, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah semuanya, pemirsa, di saat di mana-mana sedang terjadi PSBB, pembatasan sosial berskala besar, oleh Allah kita diberi cara untuk bisa mengaji. Sekali lagi, ini harus betul-betul kita syukuri. Untuk bisa menjadi ahli syukur, kita harus pinter-pinter mencari jalannya syukur. Afara'aitum, apakah melihat kalian? Maksudnya bagaimana pendapat kalian? An-nara, tentang api. Allati, yang turuna, menyalakan kalian. Allah bertanya kepada manusia, Allah bertanya pada kita semuanya. Bagaimana pandangan kalian tentang api yang kalian nyalakan? Di saat kita mau menyalakan lilin, di saat kita membuat perapian dan lain-lainnya. Bagaimana pendapat kalian tentang api yang kalian nyalakan? A'antum, apakah kalian iku ansyatum, menumbuhkan kalian, syajarataha, pada pohonnya api, amnahnu, ataukah kami, Allah iku al-munsyiuna, zat yang menumbuhkan. Apakah kalian manusia yang menumbuhkan pepohonan yang bisa dibuat untuk membuat api, ataukah kami Allah yang menumbuhkan pepohonan itu? Kalau zaman dahulu, zaman nenek moyang kita dulu, belum ada namanya korek api srek gini, belum ada. Belum ada korek api kemudian disentil ujungnya keluar api, belum ada. Orang-orang zaman dulu kalau membuat api itu 2 batang kayu digesekkan begini, terus sampai lama, terus digesekkan, lalu di antara 2 batang kayu ini dikasih daun yang kering. Nah, kemudian muncul api. Nah, yang menumbuhkan pohon yang kemudian batang kayunya bisa kamu gesekkan untuk mendapatkan api itu, yang menumbuhkan pohon itu kalian ataukah kami Allah? Jawabnya, yang menumbuhkan pohon yang kemudian bisa dijadikan bahan untuk membuat api adalah Allah. Nah, sekarang kan enak, sekarang tinggal gesek gini sudah keluar api, tinggal sentil ujungnya sudah keluar api. Kalau orang-orang zaman dahulu untuk bisa mendapatkan api harus susah payah, nggak mudah seperti sekarang. Nahnu, kami Allah iku ja'alnaha, menjadikan kami Allah pada api. Dari pohon yang digesek-gesekkan itu timbul api, kamilah Allah yang menjadikan api itu. Talqiratan, sebagai peringatan, wa mataan, dan sebagai kesenangan, lil muqwina, bagi orang yang bepergian. Kami Allah menjadikan api itu sebagai peringatan. Ada sisi bahayanya api itu. Tapi juga jadi kesenangan bagi orang-orang yang bepergian. Orang yang bepergian mau kemana, bepergian kemana bisa masak. Sewaktu istirahat bisa membuat api, bisa masak, dan lain-lainnya. Kalau api itu hanya bisa dipakai di rumah dan tidak bisa dipakai di perjalanan, ya sulit bagi orang yang suka mengembara, sulit. Ini sekali lagi Allah mendidik pada kita semuanya, membimbing pada kita semuanya dengan cara mengingatkan apa yang Allah berikan pada kita agar kita bisa menjadi ahli syukur.
Fasabih, maka bertasbihlah engkau Muhammad bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu al-azim, yang agung. Wahai Muhammad, bertasbihlah engkau dengan menyebut nama Tuhanmu yang agung. Fala uqsimu, maka bersumpah aku Allah. Lamnya zaidah, tidak diberi makna. Bimawaqi'in nujumi, dengan tempat jatuhnya beberapa bintang. Maksudnya tempat bintang yang ada di langit. Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluknya. Aku Allah bersumpah demi tempat jatuhnya bintang. Maksudnya tempat jatuhnya bintang di langit sana. Wa innahu, dan sesungguhnya sumpahnya Allah, iku lakosamun, niscaya sumpah. Lau ta'lamuna, seandainya mengerti kalian, iku adimun, agung. Sesungguhnya, seandainya kalian tahu, sumpahnya Allah dengan menyebut fala uqsimu bimawaqi'in nujum itu merupakan sumpah yang agung bagi Allah. Sumpah yang besar nilainya bagi Allah. Seandainya kalian tahu, jawabnya la amantum, pasti kalian mau beriman. Adanya manusia tidak mau beriman terhadap sumpah-sumpah yang disampaikan oleh Allah karena manusia tidak memahami bahwa sumpahnya Allah itu adalah sumpah yang agung. Innahu, isinya sumpah, innahu, sesungguhnya Al-Quran, ikulah Qur'anun, niscaya bacaan, karimun, yang mulia. Isi sumpahnya Allah, sesungguhnya Quran itu adalah Al-Quran yang mulia, bacaan yang mulia. Fi kitabin, di dalam kitab, maknunin, yang disimpan. Al-Quran itu tersimpan di dalam kitab, maksudnya tersimpan di Lauhil Mahfuz. Quran yang asli itu ada tersimpan di Lauhil Mahfuz. Adapun yang kita kaji ini mushafnya, tulisannya, salinannya. La yamassuhu, tidak menyentuh pada Quran sapa illal mutahharuna, kecuali orang yang disucikan. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz kecuali orang yang disucikan. Maksudnya para malaikat, termasuk malaikat Jibril. Tidak semuanya bisa menyentuh Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Hanya orang-orang tertentu. Termasuk malaikat Jibril yang oleh Allah diberi kewenangan untuk bisa menyentuh Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Ya, kita bersyukur dengan keterbatasan kita tidak bisa menyentuh Al-Quran yang asli di Lauhil Mahfuz. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Kemudian oleh para sahabat dihimpun, gitu, kemudian bisa kita kaji seperti ini. Ini juga jalan untuk mencari jalannya syukur, jalan untuk bisa menjadi ahli syukur. Tanzilun, diturunkan apa Quran mir rabbil alamin, dari Tuhan seluruh alam. Al-Quran ini diturunkan dari sisi Allah, Tuhan seluruh alam. Bukan karangan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan. Afa bihadzal hadisi, apakah dengan ini cerita antum kalian iku mudhinuna, orang-orang yang mendustakan? Apakah kalian orang-orang kufur mendustakan pada cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran ini? Cerita tentang kiamat, cerita tentang kebangkitan, cerita tentang surga, neraka. Apakah kalian mendustakan pada cerita-cerita yang sudah termuat dalam Al-Quran ini? Wa taj'aluna, dan menjadikan kalian
rizqakum pada rizki kalian. Annakum sesungguhnya kalian ikut tukadzibuna mendustakan kalian. Dan kalian manusia telah mendustakan pada rizki yang kalian miliki. Kalian melakukan kebohongan atas rizki yang kalian miliki. Ayat ini berkenaan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Zaid bin Khalid bahwa sholat bina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat as-subhi bil Hudaybiyah. Pernah Nabi sholat subuh bersama kami di daerah Hudaybiyah. Fi istris sama ikanat minal lail. Di bekasnya langit yang terjadi pada malam hari, artinya malam hari itu terjadi hujan, kemudian pada paginya Nabi melaksanakan sholat subuh. Falamman sorofa aqbala alan nas. Ketika Nabi selesai melaksanakan sholat subuh, kemudian Nabi menghadap kepada para sahabat. Faqala hal tadruna madza qala rabbukum. Nabi bertanya kepada para sahabat, ngertikah kalian apa yang difirmankan oleh Allah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, yang tahu adalah Allah dan Rasul saja. Qala bersabda Nabi, qala berfirman Allah, asbaha min ibadi mu'minun bihi wa kafirun. Qala berfirman Allah, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Nabi menjelaskan bahwa Allah berfirman, pagi-pagi seperti ini, hambaku ada yang iman kepada saya, juga ada yang kufur kepada saya. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillah wa bi rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukabi. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan ini sebab adanya fadl, ada kefadolan dari Allah, ada rahmat dari Allah. Berarti mereka itu orang yang iman kepada saya Allah dan mengufuri kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan seperti ini karena adanya bintang ini, bintang ini. Pantas malam itu saya lihat ada bintang ini, kemudian turun hujan. Nah, kalau seperti itu berarti mengufuri kepada saya Allah, mempercayai kepada bintang. Menganggap turunnya hujan itu karena munculnya bintang-bintang tertentu. Dan kalian manusia menjadikan dusta terhadap rizki yang ada pada kalian. Falaula, maka alangkah baiknya idza balagot, ketika sampai apa nyawa al-khulquma pada tenggorokan. Wa antum, dan kalian orang-orang yang menunggu, khina idin, ketika itu tanduruna, sama melihat kalian. Alangkah baiknya ketika nyawa sudah ada di tenggorokan orang yang akan mati. Dan kalian orang-orang yang menunggu, kalian melihat saat itu keadaan orang yang akan mati sedang sekarat. Alangkah baiknya ketika keadaan seperti itu kalian kembalikan saja nyawa sehingga orang itu enggak mati. Wa nahnu, adapun kami Allah, iku aqrabu, lebih dekat ilaihi kepada orang yang akan mati, minkum, daripada kalian orang yang nunggu. Sebenarnya saat itu posisi kami Allah lebih dekat terhadap si mayit itu, terhadap orang yang sekarat itu dibanding kalian. Walaupun orang yang menunggu orang yang sakit ada di sebelahnya, tapi Allah lebih dekat daripada orang itu.
Allah yang menguasai pada si mayit itu, si orang yang sekarat itu. Walakin tetapi la tubsiruna, tidak melihat kalian. Hanya saja kalian tidak tahu kalau saat itu kami Allah ada di dekat situ. Ini menunjukkan bahwa kematian itu ada di genggaman Allah, ada di tangan Allah. Orang itu mati kapan? Ya Allah yang menentukan. Falaula, maka alangkah baiknya in kuntum, jika ada kalian orang-orang yang tidak beriman, iku ghairu madinina, selain dibalas atau selain dibangkitkan. Selain dibalas maksud atau selain dibangkitkan. Iku tarji'unaha, mengembalikan kalian ha pada nyawa. Kalian orang-orang yang tidak yakin adanya hari pembalasan, tidak yakin adanya hari kebangkitan, alangkah baiknya ketika kondisi mayat, ketika kondisi orang yang sakit sudah nazak seperti itu, kalian kembalikan nyawanya. Kalian orang-orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan itu loh. Ketika di antara keluarga kalian ada yang sakaratul maut, kalian melihat keadaan seperti itu, alangkah baiknya nyawa itu kamu tahan biar nggak keluar. In kuntum, jika ada kalian ikut shodiqina, orang-orang yang benar. Kalau memang kalian itu benar-benar tidak percaya adanya hari pembalasan, nggak percaya adanya hari kebangkitan, lakukan itu. Tahan. Tentunya mereka tidak akan bisa menahan nyawa itu. Pernah ada cerita yang menceritakan di luar negeri ada beberapa ahli yang mengadakan penelitian tentang kematian. Kematian itu seperti apa? Proses pencabutan nyawa malaikat itu seperti apa? Malaikat yang mencabut nyawa itu seperti apa? Yang dibuat percobaan atau penelitian itu orang yang sakit dan dilihat secara medis itu sebentar lagi akan meninggal dunia. Kemudian orang itu dimasukkan dalam tabung, dikasih alat, berbagai macam alat, kamera, semacam-macam. Ternyata tiba saatnya malaikat mencabut nyawa, alat itu meledak semuanya. Alat itu meledak semuanya. Akhirnya penelitian itu pun tidak berhasil. Ya, itu kuasa Allah. Allah mencabut nyawa melalui malaikat yang ditugaskan, itu kuasa Allah. Nggak bisa diteliti dengan seperti itu. Ya, kalau toh kita nggak melakukan penelitian, juga kita tidak ingin melakukan penelitian, yang penting kita iman bahwa semua itu atas kuasa Allah. Allah yang menguasai semuanya. Fa'amma ingkana, fa'amma maka adapun ingkana jika ada sopo si mayit. Ini pembahasan kelompok yang ketiga. Fa'amma maka adapun ingkana jika ada siapa si mayit iku minal muqarrabin, dari golongan orang-orang yang didekatkan. Kalau di ayat sebelumnya tadi sudah dibahas, as-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun, di ayat 10 dan ayat 11. Nah, ini penjelasan status dari al-muqarrabun. Jika orang yang meninggal dunia itu keadaannya menjadi golongan al-muqarrabin, farauhun, maksudnya falahum rauhun, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Ada dua makna. Farauhun maksudnya falahum rauhun, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Atau farauhun falahum rauhun, bagi mereka istirahat. Orang-orang yang meninggal dunia dan masuk golongan al-muqarrabin, mereka akan menjadi orang-orang yang bahagia. Atau pengertian kedua,
mereka menjadi golongan orang-orang yang istirahat. Diistirahatkan dari kesibukan, kesusahan dunia. Waroihanun, dan bunga yang berbau harum. Atau waroihanun, dan rizki yang baik. Wajannatu na'imin, dan surga yang nikmat. Selain mereka menjadi orang yang bahagia, atau menjadi orang yang istirahat dari kesusahan dunia, mereka juga akan mendapatkan bunga yang berbau harum, atau mereka akan mendapatkan rizki yang baik. Wajannati na'imin, dan surga yang nikmat. Ini kelas-kelas yang Allah terangkan tentang keadaan manusia besok di hari akhir. Ada yang diterangkan fa ashabul maimanati ma ashabul maimana, golongan pertama. Yang kedua wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, golongan yang ketiga as-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun. Wa amma, dan adapun inkana, jika ada siapa mayit iku min ashabil yamin, dari golongan orang yang menerima buku dengan tangan kanan, atau golongan orang yang ada di sebelah kanan, fasalamun, maka selamat laka bagimu, min ashabil yamin, wahai orang-orang yang memiliki tangan kanan. Orang yang menerima buku amal dengan tangan kanan atau orang yang ada di sebelah kanan. Adapun mayit jika termasuk ashabul yamin, maka dia disapa oleh malaikat, selamat untukmu wahai orang-orang yang akan menerima buku amal dengan tangan kanan. Atau selamat untukmu wahai orang-orang yang nantinya akan menjadi golongan sebelah kanan. Wa amma, dan adapun inkana, jika ada sapa mayit iku minal mukadzibin, dari golongan orang yang mendustakan, ad-dhallina, lagi orang-orang yang sesat, fanuzulun, maksudnya falahum nuzulun, bagi mereka nuzulun, persiapan min hamimin, dari air panas. Sebaliknya bagi orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan mendustakan agama, dalam keadaan tersesat, maka mereka akan memperoleh persediaan air panas. Mereka disiapi oleh Allah siksaan berupa air panas. Watas liyatu jahimin, dan masuk neraka jahim, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Na'udzubillah min dzalik. Bapak, ibu-ibu, para jamaah semuanya, Allah sudah menerangkan sedemikian jelasnya siapa yang dimaksud ashabul yamin, siapa yang dimaksud ashabus simal, siapa yang dimaksud dengan al-muqarrabin, sedemikian detailnya. Maka tentunya kita harus bisa berusaha menjadi orang-orang yang ashabul yamin, syukur-syukur bisa menjadi orang yang al-muqarrabin. Jangan sampai menjadi orang yang ashabus simal. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dalam ayat yang lain diterangkan dalam surat Al-Fatir, summa aurasnal kitabal ladzina stofaina min ibadina faminhum dzalimul linafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian kami Allah memberikan kitab Al-Qur'an itu pada hamba-hamba kami yang kami pilih. Allah memberikan hidayah agama Islam, kebenaran agama Islam, gitu, yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis ini tidak pada semua orang. Nah, di antara orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah seperti ini, oleh Allah masih dikelompokkan lagi. Ada yang dzalimul linafsi.
ada lagi yang muqtasid, ada lagi yang sabiqun bil khairat. Nah, Allah memerintahkan pada kita semuanya untuk koreksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah masing-masing diri mengoreksi dirinya tentang amalan yang sudah dikerjakan untuk persiapan hari esok. Coba kita renungkan, seberapa lama kita mendapat hidayah ini. Sudah seberapa banyak materi pengajian yang sudah kita terima. Sudah seberapa banyak yang kita amalkan. Kemudian kita tengok, adakah dosa-dosa yang kita kerjakan. Itu kita bandingkan. Amal baik yang kita kerjakan, kita bandingkan dengan amal jelek yang sempat kita kerjakan dan belum kita tobati. Kita koreksi diri. Kalau ternyata kita merasa amal baik kita, kalau ternyata amal baik kita itu banyak dan sedikit kesalahannya, disyukuri. Alhamdulillah, selama ini saya bisa menjaga diri saya jauh dari pelanggaran-pelanggaran. Saya bisa banyak beramal sholih. Minimal dipertahankan, syukur-syukur bisa ditingkatkan. Kalau ternyata kita renungkan, ternyata kita masuk muqtasid, hanya sedeng-sedeng saja, ya nggak terlalu semangat, ya biasa-biasa saja. Ya ada upaya untuk peningkatan. Kalau ternyata kita masuk kategori dzolimul nafsi, segera bertaubat, perbaiki diri, kemudian mencari pulian sebanyak-banyaknya. Sehingga kita meningkat statusnya, setidak-tidaknya meningkat menjadi muqtasid, syukur-syukur kita bisa menjadi sabiqun bil khairat. Yang bahaya itu, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah semuanya, yang bahaya itu orang yang posisinya dzolimul nafsi, tapi ternyata merasa dia sudah sabiqun bil khairat. Ini bahaya sekali ini. Mendingan orang yang sudah sabiqun bil khairat tapi masih merasa banyak kekurangan. Orang yang muqtasid tapi masih merasa ada kekurangan sehingga ada upaya untuk meningkat. Yang bahaya sekali lagi, orang yang keadaannya dzolimul nafsi tapi sudah merasa sabiqun bil khairat. Naudzubillah min dzalik. Inna hadza, sesungguhnya ini cerita yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, lahuwa niscaya hadza iku haqqul yakini, kebenaran yang yakin, kebenaran yang hakiki. Apa yang diceritakan di ayat-ayat sebelumnya itu merupakan kebenaran yang hakiki, yang pasti. Fasabih, maka bertasbihlah engkau Muhammad bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu Al-Adimi, yang agung. Wahai Muhammad, bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu yang agung. Nabi Muhammad sudah keadaannya yang seperti itu, ternyata oleh Allah masih diingatkan, fasabih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Banyak yang kita bisa ambil pelajaran pada pengajian kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan, ketakwaan kita semuanya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring ucapan alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.